Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era sekarang ini yang namanya kita harus belajar di rumah, jadi saya mencoba untuk menyampaikan sedikit materi tentang integrasi nasional, materi PPKN kelas 10 SMA atau SMK. Jadi yang pertama kita harus mengerti bahwa apa sih integrasi nasional itu, apa pentingnya, apa manfaatnya. Sebelum kita mempelajari itu, kita harus tahu dulu pengertiannya, bahwa integrasi nasional itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada integrasi dan nasional. Integrasi itu berarti menyatu padukan, menggabungkan dan mempersatukan. Kalau nasional bangsa. Jadi artinya integrasi nasional itu menyatu padukan bangsa. Kalau kita bicara konsepnya bangsa Indonesia, ya kita berarti menyatu padukan, mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita tahu bahwa negara kita ini merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, di mana di setiap pulau ada penduduknya, terutama pulau-pulau besar, terdiri dari bermacam suku, bangsa, etnis, ras, dan agama. Dari keberagaman itulah maka konsep integrasi nasional harus betul-betul kita pahami dan kita laksanakan. Tidak hanya sebatas wacana integrasi, tapi dalam kenyataannya di masyarakat hanya karena perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan kelompok, perbedaan golongan, kita saling menghina, saling mengejek, yang menyebabkan disintegrasi. Kemudian secara hierarkis, jadi integrasi itu bisa kita lihat secara politis dan secara antropologis. Kalau secara politis itu berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kalau secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian. Kemudian beberapa ahli menyampaikan pengertian tentang integrasi. Ada pendapat Howard Wiggin, ada Myron Weiner, ada Dr. Nazaruddin Samsudin, ada Sujati Jiwandono, dan lain sebagainya. Saya sampaikan beberapa pengertiannya saja. Salah satunya menurut Howard Wiggin bahwa integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Kemudian untuk pengertian lainnya nanti kalian bisa lihat sendiri di buku paket. Jadi kesimpulannya dari beberapa pengertian integrasi nasional yang disampaikan oleh beberapa para ahli, nanti kalian cek di buku paket biar kalian juga sambil belajar, bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan dan konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Saya yakin kalian masih ingat bagaimana secara Sumpah Pemuda itu berlangsung, bagaimana seluruh pemuda dari berbagai wilayah, pada saat itu ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera Nembon, dan lain sebagainya, itu bersatu untuk menjadi satu kesatuan. Mereka mengesampingkan suku mereka, budaya mereka, agama mereka, untuk menjadi satu kesatuan pemuda yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Kemudian dalam mewujudkan sebuah integrasi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar integrasi itu bisa terwujud. Yang pertama ada anggota-anggota masyarakat yang merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi
kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Jadi ada anggota masyarakat yang saling mengisi. Nah, kita nggak bisa berintegrasi kalau nggak ada masyarakat, nggak ada anggotanya. Kemudian yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Nah, jadi adanya kesepakatan. Nggak bisa kita mau mewujudkan integrasi tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan yang harus dipenuhi atau dipatuhi bersama oleh anggota masyarakat. Terus yang terakhir, adanya norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi. Jadi ada aturan, ada hukum yang mengatur bagaimana agar integrasi itu bisa terwujud, bisa berjalan dengan baik, dan ketika